भाईजी भाईजी नु गोली मार दी. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah bagi sahabat semua. Kali ini sebuah film berjudul Kakak Fardan akan SLMT TV persembahkan untuk sahabat sekalian. Pembebasan Ujagar Singh dilakukan dengan berbagai cara, tapi semua itu tidak bisa dilakukan. Ujagar Singh adalah seorang mafia besar yang berasal dari Pakistan yang memanfaatkan tragedi yang pernah terjadi di India hingga ia bisa masuk ke India dan menguasai Punjab. Ujagar Singh memiliki saingan di dalam kejahatannya, yaitu kapten yang memiliki bisnis ilegal dan kejahatan lain sama seperti Ujagar. Keduanya menjual obat-obatan maupun senjata ilegal. Pada awalnya mereka bersahabat, namun karena keserakahan mereka menjadi terpecah. Hingga Punjab dikuasai oleh Ujagar dan Haryana dikuasai oleh Kapten. Saat Ujagar di penjara, membuat kesempatan Kapten untuk menguasai Punjab Chandigarh sampai tanggal 16 keputusan dari pengadilan tentang hukuman Ujagar akan diumumkan. Hakim Takar yang memegang kasus ini berusaha mencari bukti-bukti yang kuat untuk bisa memberikan keputusan yang adil kepada rakyat yang telah dirugikan oleh Ujagar. Kakak dan Fardan sedang duduk bersantai sambil menikmati segelas teh yang telah mereka pesan, hingga mereka melihat seorang pemuda berjalan keluar dari ATM. Mereka mengikutinya dan memaksanya untuk memberikan mereka uang yang telah ia dapatkan dari ATM. Namun pemuda tersebut sama sekali tidak memiliki uang karena Fardan sendiri yang memeriksa saku celananya, hingga mereka meninggalkan pemuda itu sendiri. Kakak dan Fardan adalah dua pemuda yang berteman sejak di penjara. Mereka terbiasa melakukan kejahatan dan selalu berhasil melakukannya. Semuanya dengan memuaskan para pesuruh mereka, yang penting mereka mendapatkan uang untuk bisa membeli barang haram dan menikmatinya. Karena mereka merupakan pecandu obat-obatan terlarang. Keduanya sering bolak-balik ke penjara dengan kesalahan yang sama. Karena keseringan bersama, mereka sudah menganggap saudara satu sama lain. Mereka saling melindungi bila mendapatkan masalah dari musuh-musuh mereka. Jagi adalah seorang polisi korup yang berteman dengan Avtar Singh, sesama polisi korup, untuk memperkaya diri sendiri. Ia juga salah satu kaki tangan Ujagar Singh yang melindungi Ujagar Singh. Ia ditelepon oleh Pama, salah satu anak buah Ujagar Singh, untuk menemuinya di penjara. Sementara Hakim Takar mendapat bukti dan HP yang langsung berbunyi dan mengatakan kalau itu adalah sebagian bukti yang ia miliki. Takar terkejut mendapat telepon tersebut dan langsung memutuskan telepon tersebut. Jagi langsung menemui Ujagar yang tengah berada di penjara ditemani oleh Pama, salah satu orang terpercaya yang dimiliki oleh Ujagar Singh. भाईजी जगी. Ia memerintahkan Jagi untuk mendapatkan tas yang ada pada Sinkander. Ujagar menjelaskan kalau Jagi memberikan tas tersebut kepada Jeta, salah satu anak buah Jagi juga. Pama memberikan uang kepada Jagi sebagai uang muka untuk pekerjaannya ini. Hakim Takar meminta Sikandar untuk berhati-hati membawa tas yang berisi 2 crore dan dokumen yang apabila tas itu jatuh ke tangan Ujagar, maka mereka akan kalah melawan Ujagar. Sikandar yang memiliki dendam pribadi pada Ujagar mengatakan pada Takar kalau ia akan menjaga dengan baik tas tersebut karena Ujagar yang kejam sudah menghabisi ayahnya dan mengambil semua pekerjaan milik ayahnya.
Jagi mengajak Pali dan Cema untuk melakukan tugas ujagar kali ini. Mereka memantau rumah Sikandar untuk memastikan rencana mereka akan berhasil. Cema dan teman-temannya membuat sibuk polisi yang menjaga ketat rumah Sikandar. Setelah para polisi itu sibuk, Jagi dan Pali menyelinap masuk ke rumah Sikandar. Sampai di sana mereka bertemu dengan Sikandar dan langsung mengikat tangan Sikandar sambil menodongkan senjata kepadanya. Pali menembak satu kaki Sikandar sebelum meninggalkan rumahnya. Mereka juga mencuri mobil Sikandar dan pergi meninggalkan rumah Sikandar sambil membawa tas yang kebetulan mereka dapatkan dari rumah Sikandar. Di tengah perjalanan, Jagi turun meninggalkan mobil sambil menemui Jeta yang telah menunggu di sana. Namun Jagi terkejut ketika melihat pria tersebut bukanlah Jeta, dan ia melihat sendiri Jeta sudah dilumpuhkan oleh Kakak dan Fardan yang ada di sana. Jagi yang ditodong sebuah senjata langsung melempar tasnya dan lari meninggalkan tempat itu menggunakan baja yang melintas. Kakak dan Fardan pun pergi meninggalkan tempat itu sambil membawa tas dan juga mobil yang ditinggalkan oleh Jagi. Sementara Jagi kembali ke rumahnya dan menemukan Pali serta Cema sudah berada di sana. Namun mereka semua terkejut ketika melihat berita di televisi bahwa Sikandar telah ditemukan meninggal dunia ditembak. Pali mengakui ia tidak menembak kepala Sikandar sama sekali. Ia hanya menembak kaki Sikandar. Karamfir mengincar transaksi obat-obatan terlarang yang berada di pinggir jalan bersama anak buahnya. Ia menangkap pengedar dan membawanya ke kantor mereka bersama barang bukti. Namun di sana Karamfir malah menghabisinya dengan cara menekan kepalanya hingga tenggelam di taburan obat-obatan terlarang yang ada di mejanya. Kakak dan Fardan menemui Iqbal, orang yang meminta mereka melakukan pekerjaan ini. Namun mereka terkejut karena saat tas dibuka, ternyata kosong dan hal itu membuat Iqbal menjadi sangat murka. Melihat hal itu, Kakak dan Fardan memberikan uang pembayaran mereka kembali pada Iqbal dan meyakininya kalau mereka akan mendapatkan tas berisi uang dan dokumen yang diperlukan oleh Iqbal. Karamfir menemui komisaris yang menceritakan tentang kematian Sikandar dan memintanya menyelidiki tentang kematiannya. Mereka semua bergerak sesuai dengan rencana dan tugas mereka masing-masing. Jagi yang telah mengetahui jati diri Kakak dan Fardan langsung menemui mereka. Ia mengajak Pali, namun mereka terkejut ketika membangunkan Fardan. Kakak malah menelpon Jagi sekaligus menunjukkan Cema bersamanya sambil diancam menggunakan senjata yang ia miliki. Jagi pun membawa Fardan bersama Pali menemui Kakak yang bersama dengan Cema. Namun tiba-tiba Cema menyerang Kakak dan Fardan hingga mereka terlibat perkelahian. Namun Kakak berhasil menembakkan satu peluru ke tubuh Cema hingga ia terkapar saat Kakak melihat Jagi melihat bagasi mobil Sikandar berisi penuh dengan uang dan dokumen tersebut ada di dalamnya juga. Melihat Jagi tidak memedulikan mereka, Kakak dan Fardan meninggalkan mereka sambil membawa mobil Sikandar bersama dengan mereka. Jagi yang ketakutan membawa Cema ke rumah sakit memutuskan memanggil Prap, kekasihnya yang merupakan seorang dokter, untuk merawat Cema di tempat mereka. Hakim Tepar yang mengetahui Sikandar tewas dan dokumen penting itu juga menghilang, ia meminta salah satu anak buahnya untuk menemui Iqbal yang ia rasa mengetahui di mana dokumen tersebut berada. Jagi yang telah menelpon Pama mulai memberikan rasa khawatir pada Ujagar, karena sampai detik ini ia belum mendapatkan dokumen tersebut. Karena itu adalah hal yang terpenting dibandingkan uang yang ada di dalam tas tersebut. Kakak dan Fardan menemui Iqbal dan memberikan dokumen kepadanya. Tapi tanpa Iqbal sadari, Kakak malah menembak dirinya dengan 4 peluru sekaligus. Setelah kematian Iqbal, mereka membawa lagi dokumen tersebut dari meja Iqbal. Karamfir mengajak Jagi menemui Pama. Setelah menerima sejumlah uang, Karamfir meninggalkan Jagi sendiri untuk menemui Ujagar. Saat di dalam ruangan, Ujagar, Jagi menceritakan semuanya pada Ujagar dan Pami kalau ia gagal mendapatkan dokumen tersebut. Malah Cema terluka tertembak oleh Kakak. Ujagar meminta Pama memberikan uang kepada Jagi untuk bisa membawa Cema berobat di tempat yang baik agar ia selamat. Sepeninggal Jagi, Pama menelpon Karamfir untuk mencari tahu keberadaan dokumen tersebut.
Karamfil terkejut melihat kematian Iqbal dengan 4 peluru menembus tubuhnya. Ia segera melaporkan kepada Pama tentang kematiannya. Di sela-sela hubungan telepon tersebut, ia melihat kapten juga datang ke tempat mereka dan terkejut melihat kematian Iqbal. Ia meminta para anak buahnya mencari tahu siapa yang telah menghabisi Iqbal hingga salah satu anggota polisi mengatakan kalau Iqbal telah dihabisi oleh Kakak dan juga Fardan. Mendengar hal itu, kapten meminta untuk mencari tahu semua hal tentang Kakak dan juga Fardan. Karamfir yang melihat kedatangan kapten langsung melaporkannya kepada Ujagar Singh. Kakak dan Fardan yang tidak bisa mengemudikan mobil Sikandar merasa kikuk, apalagi saat mereka hendak mengisi bahan bakar mereka bingung hingga mereka dibantu oleh petugas pom bensin untuk mengisinya dan memberikan keterangan mobil dan fungsi-fungsi tombol yang ada di mobil tersebut. Sementara Jagi memberikan uang hasil pemberian dari Ujagar kepada Pali untuk membelikan obat agar Cema bisa sehat kembali. Kapten berhasil menemukan Kakak dan Fardan hingga berhasil mengambil hati mereka dan duduk bersama serta membicarakan tentang dokumen yang ada pada mereka. Namun Kakak berbohong dan ia mengatakan kalau dirinya telah memberikan dokumen tersebut kepada Iqbal dan mengakui tidak memiliki dokumen itu lagi. Kapten mengatakan ia menginginkan dokumen tersebut dan berapapun biayanya ia akan memberikannya. Karena ia ingin menguasai Chandigarh, Kakak dan Fardan menyanggupi untuk memberikan dokumen itu kepada kapten dengan syarat mereka mau menguasai daerah Iqbal hingga menjadi daerah kekuasaan mereka, dan mendengar hal itu kapten merasa senang dan mengiyakan keinginan mereka. Keadaan Cema semakin memburuk, bahkan saat Prap memeriksanya ia telah meninggal dunia. Jegi sangat menyesal karena tidak membawa Cema ke rumah sakit. Ia takut mereka akan tertangkap di sana karena beberapa kejahatan yang telah mereka perbuat. Dua polisi melihat mobil Sikandar yang dikendarai Kakak dan Fardan melintas di fase 7. Mereka langsung melaporkan kepada Karamfir. Ia meminta dua anak buahnya untuk mengikuti mobil tersebut. Mereka pun menurutinya dan merencanakan untuk menangkap Kakak dan juga Fardan. Karamfir pun menelpon Pama dan memintanya menyiapkan uang karena mereka berhasil mendapatkan dokumen karena ia yakin bisa menangkap Kakak dan juga Fardan. Mengetahui dikejar oleh polisi, Kakak dan Fardan mempercepat laju mobil mereka, namun mereka tidak bisa menghindar saat mereka terjebak di antara polisi-polisi tersebut. Fardan dan Kakak pun dibawa ke kantor polisi, sementara Karamfir mengendarai mobil Sikandar ke kantor polisi. Kakak dan Fardan dibawa menemui Ujagar Singh di penjaranya. Di sana Kakak dan Fardan ditemui oleh Ujagar yang meminta dokumennya pada mereka. Lagi-lagi Kakak berbohong dan mengatakan kalau ia telah menyerahkan berkas dokumen tersebut kepada kapten. Hal itu membuat Ujagar marah dan menginginkan dokumen tersebut lagi. Ia pun langsung mengusir Kakak dan Fardan, tapi Kakak dengan pintarnya memainkan sandiwara dan mengatakan kalau ia bisa mendapatkan dokumen itu dari kapten, bahkan mereka berjanji akan menangkap kapten untuk Ujagar. Mendengar hal itu, Ujagar merasa senang dan memberikan mereka satu kesempatan untuk membuktikan omongan mereka. Setelah Kakak dan Fardan pergi meninggalkan penjara, Pama menelpon Jagi untuk menghabisi Kakak dan Fardan sebelum mereka menguasai kota ini. Di rumah, Fardan merasa kesal karena Kakak mengatakan akan memberikan dokumen kepada Ujagar, sedangkan mereka sudah tidak memiliki mobil Sikandar lagi. Kakak tersenyum dan melangkah menuju ke kamarnya. Ia kembali membawa sebuah kotak besar dan membawanya ke hadapan Fardan. Di sana ia membuka dan membuat Fardan terkejut ketika melihat sejumlah uang di dalamnya. Dan dokumen itu juga masih ada di sana. Kakak menjelaskan ia memindahkan semua uang dan dokumen itu setelah mereka menghabisi Iqbal. Kakak tertawa disusul tawa oleh Fardan yang mengagumi kecerdasan Kakak. Mereka pun penasaran dengan dokumen yang ada di sana hingga diperebutkan oleh dua mafia besar. Fardan membuka dan membacanya. Ia terkejut ternyata dokumen itu berisi tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Ujagar selama bertahun-tahun. Mereka mengangguk-angguk dan memahami bagaimana khawatirnya Ujagar ketika tidak mendapatkan berkas mematikan ini untuk dirinya. Kakak dan Fardan mulai menyusun rencana untuk mimpi mereka.
hingga mereka membeli banyak senjata api untuk melancarkan rencana mereka. Kakak dan Fardan memberikan dokumen itu pada kapten dan ia pun menepati janji untuk memberikan kekuasaan Iqbal kepada mereka. Jegi yang menjalankan perintah untuk menghabisi Kakak dan juga Fardan mulai mengintai di penjara Ujagar dan menempati mobil Srikandar yang terparkir di sana. Kakak dan Fardan juga mendatangi penjara untuk menemui Ujagar. Tapi mereka mengurungkan niat ketika melihat Jegi dan juga anak buahnya. Mereka pun mencuri mobil lain untuk melarikan diri. Tapi mereka yang tidak bisa mengendarai mobil itu dengan baik malah menabrak Jeta hingga ia tewas. Kapten merasa senang mendapatkan berkas kejahatan Ujagar. Ia berharap esok hari hakim menghukum mati Ujagar. Pama melaporkan pada Ujagar kalau Jeta meninggal dunia. Tapi mereka berhasil mendapatkan berkas hingga mereka yakin Ujagar tidak dipenjara lagi. Pama meminta Karamfil untuk menghabisi Kakak dan juga Fardan sementara ia menghadiri persidangan bersama dengan Ujagar. Persidangan Ujagar pun digelar dan hakim membacakan keputusannya. Di sana dikatakan kalau pengadilan tidak memiliki bukti yang cukup dan mengatakan kalau Ujagar tidak bersalah dan dibebaskan. Mendengar hal itu, Ujagar sangat senang dan bahagia. Ia menuju mobilnya dan menemui Jagi yang telah menunggunya. Sementara kapten yang tahu ia gagal mengalahkan Ujagar merencanakan untuk melarikan diri. Karamfir pun yang diperintahkan menghabisi Kakak dan Fardan gagal mendapatkan mereka karena kontrakan mereka kosong. Tak lama Kakak menelpon Ujagar dan mengatakan kalau dokumen yang ada pada Jagi adalah map kosong. Jagi pun membuka map itu dan terkejut melihat map itu kosong. Fardan yang menemui kapten di parkiran langsung dimaki oleh kapten dan mengatakan ia penipu. Karamfir yang meminta peta di rumah Kakak dan Fardan terkejut karena di sana terdapat peta dan gambar-gambar orang yang selama ini tewas karena kasus Ujagar ini, termasuk Ujagar dan juga kapten. Mendengar racauan dan makian kapten, Fardan langsung menyerang kapten hingga ia tewas. Karamfil yang tahu Ujagar dalam bahaya langsung menelpon Pama. Tapi di saat bersamaan, Kakak telah menyerang Ujagar hingga ia tewas dari atas gedung pengadilan dan hal itu membuat semua orang dan pendukungnya menjadi sangat terkejut. Karamfil yang mengetahui kapten dan Ujagar telah tewas merasa ketakutan karena ada gambar dirinya dalam peta tersebut yang ditandai akan dihabisi. Setelah kematian kapten dan Ujagar, Kakak dan Fardan tertawa lepas. Mereka berhasil menguasai semua kekuasaan Ujagar dan kapten di kota mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kekayaan seperti mimpi yang sering mereka rangkai selama ini. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kakak Fardan. Sejatinya impian itu memang harus diperjuangkan. Namun demikian harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan juga halal ya sahabat. Karena apabila sesuatu yang dilakukan dengan cara tidak baik tentu akan membawa ketidakbaikan juga suatu saat nanti. Semoga sahabat semua dipermudah untuk mewujudkan impian-impian sahabat dan sahabat mampu mewujudkan apapun keinginan yang selama ini sahabat inginkan dalam hidup. Tentunya Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang selalu berusaha untuk mengubah jalan hidupnya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan ingat untuk selalu dukung Salam TTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.